Stop, jangan lagi menghukum anak dengan cara ini. Hai bun, terlihatnya efektif ya, tapi diam-diam merusak perkembangan jiwa anak. Yuk bun, kita kenali cara hukuman yang sering dianggap wajar tapi berdampak negatif bagi anak. Oke bunda, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi biasanya seperti ini. Kalau dipukul nanti dia kapok. Tahu nggak bun, ini adalah sebuah mitos yang masih banyak dipercaya oleh orang tua. Tapi faktanya hukuman fisik tidak membuat anak belajar tapi membuat mereka takut. Hukuman fisik seperti memukul hanya efektif dalam jangka pendek dan justru meningkatkan resiko agresivitas, gangguan perilaku bahkan masalah kesehatan mental bun. Karena anak tidak belajar memperbaiki diri, mereka akan belajar kalau salah berarti aku akan disakiti. Tahu nggak bun dampak hukuman fisik? Hukuman fisik bisa menurunkan kualitas hubungan anak dengan orang tua dan juga bisa meningkatkan resiko gangguan kecemasan dan depresi. Karena hukuman fisik mengajarkan bahwa kekerasan sebagai solusi dan anak akan tumbuh dengan luka di dalam meski terlihat patuh di luar. Oke, sedangkan dampak hukuman verbal seperti membentak, mengejek, atau merendahkan juga sama buruknya. Anak yang sering dibentak akan mengalami peningkatan depresi dan gangguan perilaku. Dan kata-kata yang menyakitkan itu akan menempel lebih lama daripada luka fisik. Karena itu, anak yang sering dibentak, dihina, dan direndahkan akan tumbuh dengan narasi negatif dalam dirinya. Baik bunda, mari kita ganti cara kita. Karena anak yang membuat kesalahan bukan berarti dia nakal. Mereka belum tahu aja cara bertindak yang benar. Perilaku anak adalah bentuk komunikasi dan tanggung jawab. Kitalah untuk membimbing, bukan menghukum. Coba bun, kita ubah pertanyaan kita. Dari kenapa kamu begini menjadi apa yang bisa kita pelajari dari ini. Disiplin itu adalah tentang mengajar, bukan menghukum. Anak tidak butuh ketakutan, mereka butuh arahan dengan cinta dan kasih sayang dan kedisiplinan. Disiplin tentunya disiplin yang positif. Disiplin positif adalah metode yang menyeimbangkan empati, batasan, dan konsisten. Nah, manfaat dari disiplin adalah anak akan belajar mengatur dirinya sendiri, kemudian komunikasi lebih terbuka, dan orang tua dihormati bukan ditakuti. Oke bunda, mari kita renungkan sejenak bahwa anak-anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang mampu belajar dan mau belajar, meminta maaf dan tumbuh bersama mereka. Setiap kali kita menahan marah dan memilih untuk mengasuh dengan cinta dan kasih sayang, itu adalah kemenangan besar untuk anak dan untuk diri kita sendiri. Oke bunda, semoga videonya bermanfaat. Pastikan kamu sudah follow akun ini supaya kamu tidak ketinggalan tips-tips parenting lainnya. Nah, di konten selanjutnya kita akan bahas bagaimana Rasulullah mendidik anak-anaknya dengan penuh rasa kasih sayang.